Jadi yang pertama, adab Jumat itu berkenaan sholat Jumat kudu mandi. Waktu mandinya kapan? Adzan subuh. Sampai kapan? Menjelang sholat Jumat. Kalau keluputan, lupa, sunat diqodho. Kalau keluputan sunat, jadi pas asar ingat, waduh tadi repot belum mandi Jumat. Mandi mah udah, tapi bukan mandi Jumat, siram-siram badan doang. Begitu. Nanti asar Jumat itu sunat. Niat saya mandi sholat Jumat, qodho. Niat saya sunat, qodho mandi Jumat. Sunat karena ta'ala. Mandi. Jangan enggak. Begitu. Iya, sunat di qadha. Saking apanya tuh? Saking apanya tuh? Pentingnya mandi Jumat, ampe kalau ketinggalan di qadha. 2, sunat Jumat itu wa an yatanazzafa. 2, bebersih. Jadi kalau Jumat itu kita bersihin badan kita karena mau ketemu orang banyak. Bagaimana bebersih tuh? Bebersih tuh motongin kuku Jumat sunat. Ganjaran gede motong kuku Jumat. Dimulainya dari Kamis asar sampai Jumat asar. Ganjaran paling gede motong kuku. Kuku tangan dari telunjuk dulu ke tangan kanan, jari tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup jempol kanan. Nabi begitu motong kukunya. Begitu, biar kita benar. Begitu, kalau motong kuku kaki dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Motongnya kayak begitu. Ini kehebatan ajaran Islam. Kehebatannya, ampe motong kuku aja diajari nama Nabi. Motong kuku diajari nama Nabi. Itu ampe motong kuku. Agama lain nggak ada. Jadi ibu motongin kuku anak. Jumat aja Jumat. Kamis asar panggilin anaknya. Duduk nak, bersihin. Begitu kukunya. Begitu. Kalau udah dipotong, sunatnya dikubur. Ya ditanam. Kan anggota tubuh kita ya, dibuangnya yang benar. Dicomberan. Begitu. Buangnya. Jangan asal buang. Begitu juga motong rambut. Sunat Jumat, Kamis asar. Begitu. Kalau udah dipotong tuh rambut, ambil, buangnya ditanam. Iya dipendem tuh ditanam. Iya. Hah? Kenapa? Oh, di bawah pohon pisang. Pokoknya terserah di mana aja. Itu kan yang punya pohon pisang, yang nggak punya dia nyari di mana. Gitu. Di Arab nggak ada lagi. Pokoknya yang penting di mana kek. Yang penting tanam karena organ tubuh kita sama kayak orang kaki diamputasi, tanam. Gitu. Anggota tubuh kita tanam. Ada orang kakinya karena penyakit gula parah, akhirnya dipotong kakinya. Tanam aja, dibungkus. Kalau kaki mah tanam, udah tanam aja. Ditahlilin nggak usah. Orangnya masih hidup, tambah stres. Gitu, jangan. Itu
Begitu. Seminggu lagi mati orangnya. Nggak usah diambil lagi. Udah biarin aja itu di situ. Kaki orangnya di mana? Udah nggak perlu diambil, disatuin lagi. Nggak usah. Nggak usah. Sunat kita bebersih. Kenapa bebersih? Mau ketemu orang banyak. Jadi supaya kita yang bersih, yang rapi. Begitu. Sunat tuh yang kayak begitu ajaran agamanya. Termasuk sunat pakai wangi-wangian. Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Yang punya aja rambutnya diminyakin. Mau sholat Jumat. Begitu. Kalau ibu-ibu pakai lipstik. Pakai bedak. Ibu. Begitu. Intinya karena mau sholat Jumat. Harus wangi. Minyak wanginya beda antara orang laki sama orang perempuan. Orang perempuan tuh minyaknya yang diajarin Nabi soft. Apa itu soft itu ya? Jadi kalau dari jauh enggak wangi. Kalau duduknya berdekatan wangi. Begitu. Kalau orang laki-laki sunatnya keluar wanginya. Keluar. Jadi orangnya udah pergi aja masih wangi. Yang kayak begitu mau jutaan tuh. Begitu. Tapi kalau yang dijual di emperan Masjid 10.003 ya itu mau sekali pakai langsung hilang. Begitu. Judulnya Malaikat Subuh. Minyaknya Malaikat Subuh. Mau sholat dohor jangan pakai itu subuh. Jadi malaikat dohor itu ilmu orang dagang. Jadi suruh beli 5. Ntar malaikat duha lagi. Gitu amat tahajud banyak. Begitu itu ilmunya dagang minyak yang kayak begitu. Jadi pakai minyak wangi sunat. Begitu yang wangi. Begitu. Inilah kehebatan Nabi. Nabi itu kan keringatnya wangi. Tapi kalau mau sholat Jumat masih pakai minyak wangi. Begitu. Kenapa itu? Kan keringatnya wangi. Karena Nabi mah disuruh ngajarin. Jadi kalau Nabi nggak pakai minyak wangi nanti ada ulama bakal bilang enggak sunat pakai minyak wangi. Wong nabinya nggak pakai. Padahal andai Nabi nggak pakai minyak wangi juga badannya. Karena Nabi ini suruh nyontohin, ngajarin syariat. Walaupun udah wangi badannya masih pakai minyak wangi. Kalau bukan ngajarin syariat, ini perbuatan sia-sia. Begitu. Lah kan keringatnya aja lebih wangi dari minyak wangi apa aja. Nabi. Tapi masih pakai minyak wangi. Karena Nabi ini uswatun hasanah. Ngajarin kita. Jadi kalau Jumat minyak wangi lakinya tuh. Minyak wangi semprot nggak apa-apa. Ada apanya? Alkoholnya nggak apa-apa. Begitu. Minyak wangi non alkohol itu mau orang dagang aja. Biar beli banyak. Begitu. Ada alkohol nggak apa-apa. Pakai. Emang semua juga ada, mau bedak ngapa juga karena dia bahan pengawet. Biar nggak apa-apa. Begitu. Pakai alkohol. Yang nggak boleh alkohol India dibuatnya dari tai sapi. Dari tai sapi maka nggak boleh. Lah yang dagang aja orang bayoran. Masa ke India. Begitu. Nggak usah puyang-puyang. Pakai aja. Nggak apa-apa. Rambutnya diminyaki. Kalau nggak ada ya udah bekas ikan pedai. Begitu. Nggak apa-apa. Yang penting diminyaki. Cuma nanti semutan. Gitu.
Semutan. Jadi artinya kalau sholat tuh rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Was sunnatu an yaghtasila qabla zawali man yuridu huduraha. Was sunnatu adapun sunnahnya yaitu hendaknya mandi sebelum gelincir matahari oleh orang yang hendak menghadiri salat Jumat. Wa an yatanadzafa dan hendaknya bebersih ia. Wa yatatayyaba dan memakai wangi-wangian ia. Wa yalbasas siyabal bidha dan memakai akan pakaian yang putih-putih. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, perlu difahami bahwa berbicara Jumat ada dua adab. Berbicara Jumat ada dua adab. Yang pertama, berbicara adab sholat Jumat. Yang kedua, adab hari Jumat. Ada dua adab. Ada adab-adab yang berkenaan sholat Jumat dan ada adab-adab yang berkenaan dengan hari Jumat. Kalau ngomong hari, mau sholat Jumat mau tidak, dia mesti mengerjakan. Namanya adab hari Jumat. Kalau adab sholat Jumat berarti orang yang mau sholat Jumat, mau laki mau perempuan, ada adabnya. Begitu. Yang pertama, adab berkenaan dengan sholat Jumat. Mana itu? Yang pertama, sunat mandi. Mandi. Siapa yang disunatkan mandi ini? Orang yang mau sholat Jumat. Apa laki, apa perempuan, apa udah baligh, apa belum baligh, muqim atau musafir. Yang penting mau sholat Jumat kudu mandi. Hukumnya sunnah. Mandinya biasa kayak mandi junub. Artinya kudu niat, kudu badannya semuanya kena air. Begitu. Ini mandi biasa. Kayak mandi junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan mandi Jumat. Kata Nabi, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila hendak datang seorang kamu sholat Jumat, maka kudu mandi. Kata Nabi dalam hadis yang sangat sahih. Kalau mau hadir Jumat, kudu. Ada orang laki enggak mau sholat Jumat, sunnah mandi enggak?
Orang laki. Sunnah enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Enggak mau sholat Jumat. Begitu. Ini mandi ini khusus bagi orang yang mau sholat Jumat. Perempuan mau sholat Jumat, sunnah mandi enggak? Sunnah. Kalau perempuan enggak mau sholat Jumat, sholatnya duhur aja, sunnah mandi enggak? Enggak. Makanya ada pertama urusannya sholat. Begitu. Urusannya hubungannya sama sholat. Begitu. Sholat Jumat itu mandi. Mulai kapan waktu mandinya? Mulainya adzan subuh. Mulainya adzan subuh. Mulainya adzan subuh. Adzan subuh mulanya sampai menjelang sholat Jumat. Berangkatnya jam berapa? 11, setengah 11. Berangkatnya tengah 12, jam 11 mandinya. Tapi mula masuknya adzan subuh. Jadi kalau ibu lakinya mau ke kantor, mandi Jumat aja dulu. Jadi nanti tinggal sholat, mandinya sudah. Begitu. Yang penting sudah adzan. Kalau belum adzan subuh nggak jadi. Nggak dapat, belum masuk waktunya. Adzan subuh. Begitu. Bagaimana malam Jumatnya juga tidur. Begitu. Ama si lakinya tuh. Ama bininya. Pagi. Iya. Kenapa? Oh, mandinya sekalian boleh nggak? Boleh. Mandinya bilang sama lakinya, bang mandinya sekalian. Namanya 2 in 1. Namanya ya, 2 ganjaran dalam 1 mandi. Iya. Begitu niat saya mandi, mengangkat hadas besar dari sekujur badanku dan mau sholat Jumat fardunya kadang angkat mandi itu karena Allah Ta'ala udah mandi jadi gitu. Ganjarannya 2, ganjaran mandi wajib dapat, ganjaran mandi Jumat dapat. Namanya cerdas. Saya mau dipisah aja boleh. Habis mandi junub, ntar jam 7 mandi lagi. Ya, tipis kulitnya. Begitu. Boleh, tapi sekali mandi boleh. Mandi. Biasa mandinya harus pakai adab mandi. Wudhu dulu sebelum mandi. Sebelum mandi wudhu, selesai wudhu. Jadi pertama sebelum mandi, sebelum wudhu, mohon maaf bersihin dubur dulu. Gitu. Udah rapi, wudhu. Udah selesai wudhu, baru mandi. Doa. Biasa sudah mandi. Allahumma jalni minat tawabin. Wajanil mutatahirin wajalni min ibadikas sholihin. Mandi. Tuh mandi Jumat. Yang lebih gede ganjaran mandinya menjelang berangkat. Lebih besar ganjarannya. Iya, menjelang berangkat. Kalau berangkatnya jam 11 berarti setengah 11. Begitu. Biar enggak, kalau mandinya habis sholat subuh kan udah keburu keringetan. Tapi jadi dapat ganjaran. Karena waktunya sudah waktunya sudah masuk waktunya. Pokoknya catatan masuk waktu Jumat, waktu mandi Jumat itu adzan subuh.
Begitu. Asal udah dan subuh jadi dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Dalam madhab Malik mewajib. Kalau nggak mandi Jumat dosa. Madhab Malik, madhab kita tuh ketulisan kitabnya barusan tuh wasunnatu, sunnah saja. Sunnah gitu. Ganjarannya besar dengan kita mandi Jumat tuh. Ganjarannya gede banget. Begitu ganjarannya. Jadi andai orang ada junub juga, beradas besar Jumat juga, maka di double niatnya boleh karena kata nabinya wa innama likulli imri'in manawa. Tiap orang akan dapat ganjaran sebanyak dia niat. Dia niatnya mandi junub juga, mandi Jumat juga. Dapat ganjaran. Kalau kebetulan lebarannya Idul Adha atau Idul Fitri, namanya 3 in 1. Mandi junub juga. Mandi apa? Jumat juga, mandi apa? Id juga. Gitu. Cuman kalau malam Id kurang bagus. Kurang bagus. Nih jangan nuduh orang nih, jangan nuduh orang. Nih saya mau ceritain ilmu khususnya yang muda-muda nih. Yang muda-muda. Penyebab orang itu idiot, anak tuh. Penyebab anak tuh satu penyebab utamanya lagi men bersetubuh. Lagi men. Kalau men jangan. Kan nurut sama laki. Enggak boleh. Enggak boleh. Begitu. Melanggar agama. Begitu. Itu satu. Itu menyebabkan anak jadi idiot. 2. Penyebabnya malam takbir berhubungan. Itu biasanya lambat bicara. Jadi, dan ini kenapa? Enggak, kalau buta enggak. Gitu. Kalau rabun karena habis ngulek dodol biasanya. Jadi saya dulu di Serang itu saya ajaran agama tuh demen investigasi, ngakurin antara keterangan agama sama praktek. Jadi di samping masjid tuh ada ibu-ibu, saya nggak mau sebut namanya, ada YouTube masalahnya. Takut nyampe juga sama ibu itu. Ditonton. Jadi saya punya anak laki, gagu ngomongnya gagu. Jadi saya tanya sama ibu ini, Bi mau nanya ya, tapi Bibi harus jujur, kata kita. Iya Pak, kata dia. Ini kan anak Bibi nih yang nomor 3 ini ngomongnya nggak bisa gagu. Ini keterangan agama tuh begini. Biasanya bersetubuhnya malam takbir. Coba Bibi ingat-ingat, bener nggak, ngalamin nggak gitu dulu waktu buat nih bocah. Ya kan begitu. Jadi kata si Bibi itu jawabnya, iya. Laki saya ini kan pelayar, ya enggak pulang 6 bulan, kan ikan nelayan ya. Jadi kan nelayan ini pelayaran. Jadi bawa kapal besar tontonan tuh, itu kan terdamparnya minggirnya jualnya kemana. Jadi enggak pulang-pulang tengah laut 5 bulan, 3 bulan, tengah laut tadi tuh. Kata dia, mumpung ketemu emang pulangnya lebaran. Gitu. Oh begitu gitu. Jadi karena saya ini demen mendekati
PR-nya ibu-ibu itu di kampung tuh ngakurin nemen, ngakurin ini, data kitab tuh. Jadi sampai saya tahu juga kalau orang men tuh sampai tangannya pegang pinggang, aduh. Gitu. Saya tahu itu. Emang kitabnya begitu kata ibu-ibu, iya. Jadi kalau ibu-ibu nggak ngaku ya terserah ibu itu. Begitu. Itu begitu. Emang di kitabnya ada. Saya itu demen sama nyai-nyai, main di kampung terdeketin, ngakurin kitab tujuannya. Begitu. Jadi begitu. Jadi jangan malam takbir, jangan malam takbir. Mumpung anak lagi takbiran keliling. Mana ada juga lagi yang ngaji nih. Jangan tuh. Banyak. Ini ulama tulis ada kitab namanya Sek Islam gitu. Diterangin itu pendidikan sek dalam Islam. Itu diterangin jangan malam ini. Begitu. Itu begitu. Ada aturannya dalam agama. Siapa yang minta ngaji kitab itu aja itu tadi? Ya, enggak ini aja ngaji. Belum tamat yang ini. Sabar biar tamat dulu kitab ini. Separuh juga belum. Sabar. Begitu. Itu. Kenapa? Oh iya kan malam itu aja, udah. Lagi juga yang nanya udah nggak ada lakinya juga. Yang nanya juga nggak perlu dijawab. Iya. Jadi yang pertama adab Jumat itu berkenaan sholat Jumat kudu mandi. Waktu mandinya kapan? Adzan subuh. Sampai kapan? Menjelang sholat Jumat. Kalau keluputan lupa sunat diqodho. Kalau keluputan sunat. Jadi pas asar ingat, waduh tadi repot belum mandi Jumat. Mandi mau udah, tapi bukan mandi Jumat, siram-siram badan doang. Begitu. Nanti asar Jumat itu sunat. Niat saya mandi sholat Jumat, qodho. Niat saya qodho mandi Jumat. Sunat karena ta'ala. Mandi. Jangan enggak. Begitu. Iya, sunat diqadha. Saking apanya tuh? Pentingnya mandi Jumat ampe kalau ketinggalan diqadha. 2, sunat Jumat itu wa an yatanazzafa. 2, bebersih. Jadi kalau Jumat itu kita bersihin badan kita karena mau ketemu orang banyak. Bagaimana bebersih tuh? Bebersih tuh motongin kuku Jumat sunat. Ganjaran gede motong kuku Jumat. Dimulainya dari Kamis asar sampai Jumat asar. Ganjaran paling gede motong kuku. Kuku tangan dari telunjuk dulu ke tangan kanan, jari tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup jempol kanan. Nabi begitu motong kukunya. Begitu, biar kita benar. Begitu, kalau motong kuku kaki dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri.
motongnya kayak begitu. Ini kehebatan ajaran Islam. Kehebatannya ampe motong kuku aja diajari nama Nabi. Motong kuku diajari nama Nabi. Itu ampe motong kuku. Agama lain nggak ada. Jadi ibu motongin kuku anak. Jumat aja Jumat. Kami sasar panggilin anaknya. Duduk nak. Bersihin. Begitu. Kukunya. Begitu. Kalau udah dipotong. Sunatnya dikubur. Ya ditanam. Kan anggota tubuh kita ya. Dibuangnya yang benar. Dicomberan. Begitu. Buangnya. Jangan asal buang. Begitu juga motong rambut. Sunat Jumat. Kamis Asar. Begitu. Kalau udah dipotong tuh rambut. Ambil, buang. Buangnya ditanam. Iya dipendem tuh ditanam. Iya. Hah? Kenapa? Oh di bawah pohon pisang. Pokoknya terserah di mana aja. Itu kan yang punya pohon pisang. Yang nggak punya dia nyari di mana. Gitu. Di Arab nggak ada lagi. Pokoknya yang penting di mana kek. Yang penting tanam karena organ tubuh kita. Sama kayak orang kaki diamputasi, tanam. Gitu. Anggota tubuh kita tanam. Ada orang kakinya karena penyakit gula parah, akhirnya dipotong kakinya. Tanam aja, dibungkus kalau kaki mah. Tanam, udah, tanam aja. Ditahlilin enggak usah. Orangnya masih hidup, tambah stres. Gitu, jangan. Gitu. Begitu. Seminggu lagi mati orangnya. Enggak usah diambil lagi, udah biarin aja itu di situ. Kaki orangnya di mana udah enggak perlu diambil disatuin lagi, enggak usah. Sunat kita bebersih. Kenapa bebersih? Mau ketemu orang banyak. Jadi supaya kita yang bersih, yang rapi. Begitu. Sunat tuh yang kayak begitu ajaran agamanya. Termasuk sunat pakai wangi-wangian. Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Yang punya aja rambutnya diminyakin. Mau sholat Jumat. Begitu. Kalau ibu-ibu pakai lipstik. Pakai bedak. Ibu. Begitu. Intinya karena mau sholat Jumat. Harus wangi. Minyak wanginya beda antara orang laki sama orang perempuan. Orang perempuan tuh minyaknya yang diajarin Nabi soft. Apa itu soft itu ya? Jadi kalau dari jauh enggak wangi. Kalau duduknya berdekatan wangi. Begitu. Kalau orang laki-laki sunatnya keluar wanginya. Keluar. Jadi orangnya udah pergi aja masih wangi yang kayak begitu jutaan tuh. Begitu. Tapi kalau yang dijual di emperan masjid 10.003 ya itu sekali pakai langsung hilang. Begitu. Judulnya malaikat subuh. Minyaknya malaikat subuh. Mau sholat dohor jangan pakai itu subuh. Jadi malaikat dohor itu ilmu orang dagang. Jadi suruh beli 5. Ntar malaikat duha lagi. Gitu amat tahajud banyak. Begitu itu ilmunya dagang minyak yang kayak begitu. Jadi pakai minyak wangi sunat. Begitu yang wangi. Begitu. Inilah kehebatan Nabi. Nabi itu kan keringatnya wangi.
Tapi kalau mau sholat Jumat masih pakai minyak wangi. Begitu. Kenapa itu? Kan keringatnya wangi. Karena Nabi mah disuruh ngajarin. Jadi kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, nanti ada ulama bakal bilang nggak sunat pakai minyak wangi. Wong nabinya nggak pakai. Padahal andai Nabi nggak pakai minyak wangi juga badannya, karena Nabi ini suruh nyontohin, ngajarin syariat, walaupun udah wangi badannya masih pakai minyak wangi. Kalau bukan ngajarin syariat, ini perbuatan sia-sia. Begitu. Lah kan keringatnya aja lebih wangi dari minyak wangi apa aja. Nabi, tapi masih pakai minyak wangi karena Nabi ini uswatun hasanah, ngajarin kita. Jadi kalau Jumat minyak wangi lakinya tuh. Minyak wangi semprot nggak apa-apa. Ada apanya? Alkoholnya nggak apa-apa. Begitu. Minyak wangi non alkohol itu mau orang dagang aja. Biar beli banyak. Begitu. Ada alkohol nggak apa-apa. Pakai. Emang semua juga ada, mau bedak ngapa juga karena dia bahan pengawet. Biar nggak apa-apa. Begitu. Pakai alkohol. Yang nggak boleh alkohol India, dibuatnya dari tai sapi. Dari tai sapi, maka nggak boleh. Lah yang dagang aja orang bayoran, masa ke India begitu, nggak usah puyang pakai aja, nggak apa-apa. Rambutnya diminyaki, kalau nggak ada ya udah bekas ikan pedai, begitu, nggak apa-apa. Yang penting diminyaki, cuma nanti semutan, gitu. Semutan. Jadi artinya kalau sholat tuh rapi. Kayak ibu biar ganjaran besar mau sholat di rumah nih, mau tahajud pakai lipstik. Lah sama Allah dipersembahkan. Masa sama Allah persembahkannya remason mulu remason. Lah kan malaikat aja ini gila nih orangnya. Tiap tahajud bau remason. Mana ngaji juga orangnya lagi. Yang tampil cantik sama Allah. Mukna yang mahal. Itu yang mahal buat Idul Fitri doang. Buat tahajud, bagus. Ini saya ajarin ibu. Mumpung saya ingat, jadi kemana-mana ngajar nggak apa-apa. Ibu punya mukna mahal. Bagus, jutaan barangkali. Sutra katanya. Ibu pakai tuh tahajud. Saya ajarin nih, pakai tahajud. Pakai terus. Nanti ibu wasiati nama anak. Kalau saya mati, pakai ini, kain kafannya. Buat saksi saya di hadapan Allah nanti. Malaikat juga mau gebuk agak berani, udah dipakai tahajud. Beneran. Begitu, jangan ganti-ganti yang bagus. Udah pernah kayak begitu belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Jangan yang timbang kain ihram buat ihram. Lagi juga umrohnya sekali doang. Paling banyak 2 kali dia. Habis itu kagak berangkat lagi. Itu. Ini yang dipakai sholat. Begitu. Bagus. Nanti digunting, selipin, ditempelin di badan. Saksi di akhirat. Kayak begitu. Kalau baju yang dibawa ke mall jangan dibawa kubur. Nanti saksinya ke mall mulu. Ini bau Ragunan begitu. Jangan ibadah. Ibu buat. Oh masih hidup. Yang paling bagusnya sama ibu. Kalau punya duit. Jangan sampai yang udah ada Pulau Seribu tuh hitam-hitam di palanya tuh. Kata dia enak ini menyeriwing banget. Ini nggak bener nih. Yang bagus. Buatin wasiatin kalau saya mati pakai ini.
Ini kalau nggak cukup bagaimana? Digunting aja buat nyelip tapihan, tahu tapihan buat nutupin pantat nih, paha gitu, atau dadanya, atau ininya, muknanya, bisa. Boleh aja, silakan saja, nggak apa-apa. Mau warna apa aja boleh. Kain kafan kan yang waktu hidupnya boleh. Ibu kan demen PDI gitu. Kain kafannya merah. Boleh kain kafannya merah. Boleh. Oh saya PKB hijau. Jadi aja. Terserah. Yang mana aja. Oh iya, pokoknya apa aja dah. Terserah. Namanya orang macam-macam. Intinya kain supaya jadi saksi di akhirat. Jadi saksi. Jadi saksi di akhirat. Ada orang bawa batu tuh kayak kerikil buat zikir. Nanti kalau dia kan suka bikin atakoh baca la ilallah 70.000. Kalau atakoh berkulhu 100.000. Pakai batu koral kecil-kecil. Nanti kalau saya mati, yang ini nih, kalau saya mati buat di atas ini ya makam. Ini udah dibacain kulhu, begitu. Jadi bagus. Gitu, bagus. Kayak begitu. Jadi saksi. Saksi ibadah di akhirat nanti. Jadi bagus. Begitu. Itu kain kafannya belum pernah dipakai. Ibadah, dipakainya pas mati. Ya, dikit ganjarannya. Yang udah dipakai ibadah, bagus. Gede ganjaran. Gitu, tahajudnya ibu pakai, saya kalau tahajud pakai ini, itu aja. Begitu, biar bagus. Itu ajarannya kayak begitu. Jadi kita bebersih, buangin kuku, rapihin rambut, semuanya tuh Jumat. Begitu. Sudah kita harus rapihin. Mana lagi memakai pakaian putih. Sarungnya putih, bajunya putih, bicinya putih. Yang putih itu yang paling bagus. Putih. Kata Nabi, albisu asyabal bido fa innaha atharu wa atyabu. Pakailah pakaian putih, sebab itu lebih suci dan lebih cakep. Putih. Pakaiannya, kopiahnya putih. Begitu. Kalau punya semuanya, sarungnya putih, bajunya putih, kopiahnya putih. Bagus. Saya nggak punyanya kaos dalam doang putih, nggak apa-apa. Emang punyanya itu. Begitu. Putih, bagus Jumat. Sunat tuh, kalau Jumat tuh, pakai yang putih. Begitu. Jadi, pici putih itu bukan pici haji. Bukan pici haji. Orang haji mah nggak boleh pakai pici kena dam. Itu pakaian muslim. Kalau yang kayak begini namanya songkok nasional. Begitu. Ahok juga make. Begitu. Ini namanya songkok Indonesia. Begitu. Pici putih. Walaupun belum haji nggak apa-apa. Lakinya ibu pakai pici putih nggak apa-apa. Belum haji malu bang. Begitu. Jangan. Cakep bang, cakep. Ntar dipanggil Pak Haji, jawab amin. Jawabnya amin. Iya, biar bisa haji kan didoain. Enggak apa-apa. Begitu. Sunat tuh pakaian putih. Mau gamis, mau apa pakaiannya,
terserah, yang penting pakai pakaian putih. Kalau mau sholat Jumat, kita kudu nurut. Kita jadi pegawai negeri aja suruh pakai batik, pakai. Masa sama Nabi nggak nurut? Begitu. Kadang kita mau ngaji aja, weaan, pakai baju apa? Begitu sama temennya. Mana yang kayak begitu ngaji juga nih orangnya nih. Begitu. Begitu. Jadi ini Jumat Nabi yang ngarahin, kita ikutin yang kecil-kecil. Pakai baju putih sunat. Kalau pakai baju putih itu ganjaran gede. Kalau ada najisnya kelihatan. Kalau baju putih itu. Kalau baju hitam enggak, ada najisnya enggak kelihatan. Maka ini mau ibadah. Mau ibadah, silakan. Begitu. Ini sunat kalau salat Jumat tuh pakai baju putih. Begitu, ganjaran gede. Mana lagi nih sunat daripada Jumat tuh? Sunat kalau bisa jalan kaki. Nggak ada nih tulisan kitabnya. Kalau bisa jalan kaki. Kalau ke masjidnya tuh. Karena makin banyak jalan, makin banyak saksi. Di akhiratnya kaki tuh sunat. Begitu. Kalau uzur ya naik kendaraan. Gitu. Mana lagi sunat Jumat? Berangkat pagi-pagi. Inilah ajaran Nabi yang mulai hilang. Mulai disebut sunanul mahjurah. Ajaran Nabi yang sudah ditinggalin umatnya. Berangkat pagi. Jadi kata Nabi begini, kalau berangkat Jumatnya jam pertama, ganjarannya kayak ngorban unta. Kalau berangkat Jumatnya jam pertama. Kalau berangkat Jumatnya jam kedua, kayak ngorban sapi. Ganjarannya tiap Jumat ngorban. Kalau berangkatnya jam ketiga, kayak ngorban kambing. Kalau berangkatnya jam keempat, kayak ngorban ayam. Ayam. Kalau berangkatnya jam kelima, kayak ngorban burung emprit. Kecil. Kalau berangkatnya jam ke-6, kayak ngorban telur cicak. Kayak sedekah itu. Jam pertama tuh jam berapa? Jam 7. Begitu. Jadi kalau berangkat sholat Jumatnya dari rumahnya jam 7, kayak ngorban unta. Jam 8 sapi, jam 9 kambing, jam 10 ayam, jam 11 burung emprit, jam 12 telur cicak. Tuh berangkat Jumatnya tuh. Kayak begitu. Jadi jam 7 udah duduk di masjid, baca kahfi, baca sholawat di masjid. Begitu. Ini udah mati ajaran ini. Udah banyak ditinggalin. Berangkat. Apalagi kita negeri yang liburnya bukan Jumat. Liburnya. Kalau lakinya ibu berangkat jam 8 ribut sama merbotnya. Lu mau gantiin gua? Begitu. Begitu. Belum siap dia. Itu berangkat Jumat nih ganjarannya. Paling gede. Jadi ibu kira-kira lakinya tuh. Biasanya dapatnya apa kalau Jumat tuh?
telur cicak itu mendekati adzan. Begitu. Iya. Hah? Iya, ganjaran berangkat. Nah, itu ganjaran berangkat itu akan didapat tuh. Jadi berangkat Jumat itu ganjaran gede. Ganjaran gede. Ganjarannya. Lihat kalau di Mekah tuh, dari jam 7 udah nongkrong aja di masjid. Jam 8 itu paling besar ganjarannya. Yang i'tikaf. Begitu. Begitu. Itu Jumat. Tuh ganjaran berangkat. Begitu. Kata Nabi, man raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa yang berangkat Jumatnya jam pertama, kayak orang ngorban unta. Ganjar tiap Jumat ngurban. Ganjarannya besar. Dosa kita rontok tiap Jumat. Tuh begitu, tiap Jumat. Ganjaran gede. Mana lagi adab sholat Jumat? Barisnya dekat imam. Dekat imam. Begitu. Tanya tuh lakinya. Berangkatnya udah bener tengah 11, mendingan dah. Barisnya dekat pintu. Dekat pintu. Ngapa pak dekat pintu? Biar pulangnya cepet. Loh, kok pulangnya cepet? Sholat Jumat aja belum tentu diterima sama Allah. Udah mikirin pulang aja. Dalam aja, dalam. Sunat. Adab Jumat tuh dekat dengan imam. Biar kedengaran nasihat tuh. Dekat dengan imam tuh. Kedengaran apa yang dinasihati oleh khotib tuh. Ibu tanya sama lakinya, bang tadi khutbah tentang apa? Kok saya tidur. Jadi jangan-jangan tiap Jumat lakinya tidur mulu. Tanya. Iya, ditanya. Ganjaran besar dekat imam. Begitu barisnya. Mana lagi kalau yang lain mah terkait Jumat, terkait masjid, sholat tahiyatul masjid. Itu normal. Itu tidak terkait dengan adab Jumat. Enggak. Jadi ini di antara adab-adab Jumat. Begitu. Yang lain mau normal, adab masjid. Ada 4 adab masjid. Pertama doa sebelum masuk masjid. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. 2 niat i'tikaf. Pokoknya termasuk masjid ini mau laki mau perempuan. Aku niat i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Di hatinya begitu. 3 begitu. Jadi 1 doa, 2 gitu. 2 masuk kaki kanan. Terus 3 niat i'tikaf. 4 sholat tahiyatul masjid. Kalau bisa, kalau tidak mungkin baca baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kali. Habis 4 kali baru duduk. Itu sama dengan sholat tahiyatul
masjid semacam nggak punya wudhu, masuk masjid, ada pengajian di masjid ibu-ibu, ngajiin di masjid 4 ini jangan ditinggal. Doa, masuk kaki kanan, niat i'tikaf, walaupun nggak punya wudhu, niat 4, sholat tahiyatul masjid kalau punya wudhu, atau kalau memungkinkan karena udah ada pengajian nggak mungkin walaupun punya wudhu, sebelum duduk baca dulu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah alhamdulillah 4 kali baru duduk. Itu adab, namanya adab masjid, supaya kita ini hidupnya berkah. Hidupnya mau nyari apa lagi nih hidup kalau enggak niat nyari berkah. Nyari berkah. Ini adab-adab sholat Jumat. Begitu. Saya tidak mau banyak, pertemuan mendatang adab-adab hari Jumat. Karena panjang, ini saya mau tutup buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Udah? Iya baik. Ini membuat lakinya ngaji nih. Buat lakinya ibu kan gak sholat Jumat masalahnya. Begitu. Ini buat suami ibu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari Ibunda Haja Maryani Haji Abdullah. Pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Somad bin Haji Hasan, Haji Sabeni bin Haji Abdul Karim, Haja Dawiyah binti Haji Mas'ud, dan Haji Nasrullah bin Haji Sabeni. Ini juga dari Ibunda Haja Sa'diyah, pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, Haji Saidi bin Haji Kion, Haja Absa binti Abdul Gadir, Haji Umar bin Embet, Haja Ipah binti Haji Idris. Ini dari Bunda Rohana, pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Raqib bin Sabas, Zainal Abidin bin Ahmad Jasa. Kita baca Fatihah, wakaf-wakafnya semuanya moga diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah selama pesantren dipakai ruku, sujud, ta'lim, tadarus dan segala kebaikan, selama itu menerangi alam kubur mereka semuanya. Al-Fatihah. Kemudian ini dari keluarga besar Zawiyah Darul Hasbih Rawabelong. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semua jamaah majelis Darul Hasbih hidupnya makin berkah, rezekinya berkah, usahanya berkah, anak keturunannya berkah, dan majelis Zawiyah Darul Hasbih
makin maju, makin syiar, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini juga dari Bunda Hajah Herdawati, Jalan Keramat 2, Pondok Pinang. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Apa yang diniatkannya dalam wakaf ini mudah-mudahan Allah ijabah dengan segera dan sempurna, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah. Semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini infak juga dari Bunda Haja Ajizah Jati Indah. Pahalanya untuk almarhum Haji Ramdhani bin Haji Salim, Haja Hafsah binti Haji Abdul Majid, Marhasan bin Haji Muhammad, Rafiqah Mailasari bin Marhasan, Rumiyati binti Haji Ramdhani, Haji Muhammad bin Miran, Haja Ruminah binti Menin. Mudah-mudahan wakafnya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.